Akhir-akhir ini, Indonesia telah mengalami lagi yang namanya terorisme. Sebenarnya, apa sih terorisme itu dan kenapa ada orang yang melakukannya? Kata teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Oke, singkatnya adalah terorisme itu sebuah kejahatan yang sangat besar atau berbahaya dalam bentuk teror ancaman yang membuat kita ketakutan dengan bermacam-macam alasan. Mulai dari alasan politik, perekonomian, bahkan sampai alasan keagamaan. Misalnya waktu zaman Romawi kuno pada saat memberontak menggantikan penguasa Roma saat itu. Contoh lainnya seperti revolusi Prancis saat para warga ramai menuntut keadilan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang radikalisme. Radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Radikalisme juga diartikan suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan saya sebelumnya, aksi teroris disebabkan oleh paham radikalisme, di mana radikalisme ini merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Radikalisme memiliki kaitan yang cukup erat dengan terorisme, karena terorisme sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan oleh oknum berpaham radikal. Dapat dikatakan pula bahwa radikalisme merupakan cikal bakal aksi terorisme. Dapat kita pahami bahwa terorisme maupun radikalisme memiliki potensi mengancam keutuhan NKRI kita. Seluruh masyarakat perlu dicerdaskan mengenai bahaya latin radikalisme, bukan hanya bahaya konkret terorisme. Seperti sebuah kutipan, radikalisme adalah terorisme tanpa bom. Seluruh indikasi radikalisme harus segera ditindaklanjuti sebagai ancaman yang sama besarnya dengan aksi terorisme. Berikut beberapa bahaya radikalisme dan terorisme yang berkembang di masyarakat. Memakan banyak nyawa. Adanya aksi terorisme yang bertujuan awalnya untuk memerangi orang Yahudi atau yang tidak beragama Islam, tetapi justru dari penyerangan tersebut, lebih banyak orang Islam yang ikut melayang nyawanya dibanding sasaran yang akan dimusnahkan. Hal ini jika dalam ilmu akuntansi, maka dinamakan tidak balance atau tidak seimbang. Contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia yaitu bom bunuh diri di Bali dan di Jakarta. Dalam kasus ini, justru banyak salah sasaran yang terjadi sehingga menghilangkan banyak nyawa orang yang bahkan bukan merupakan sasaran dari penyerangan tersebut. Bagi para terorisme dan radikalisme, hal ini dianggap sebagai resiko dari jihad. Tetapi harusnya mereka berpikir, berapa banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Meresahkan banyak umat. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme ini meresahkan banyak orang karena mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka akan terancam, menimbulkan banyak kerusakan. Saat terjadi penyerangan para kaum terorisme dan radikalisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh,
maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau bangunan, tetapi juga kerusakan moral para pemuda. Kerusakan fisik seperti bangunan seringkali terjadi karena mereka sering melakukan penyerangan dengan alat-alat yang benar-benar menghancurkan gedung, seperti bom. Dengan bom yang mereka ledakan, maka bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan banyak kerugian pihak, menimbulkan kerugian ekonomi. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme jelas akan membuat kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi bisa pada pihak pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Meracuni pikiran anak bangsa. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme tentu akan menjadi racun para pikir anak Indonesia. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberikan contoh yang baik, yaitu saling rukun dan gotong royong, bukan malah melakukan penyerangan. Yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa dengan tidak langsung berpikir keras. Anak muda pemikirannya masih susah terkendali, sehingga jika ada orang yang melakukan penyerangan, seringkali mereka terpancing emosi untuk melakukan penyerangan balik. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya.